Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala fillah rahimana rahimakumullah adalah datangnya para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa mengambil faedah dari mereka insyaallah, min ulumihim wa akhlaqihim, dan juga para asatidzah kita bisa istisyar kepada mereka, bisa meminta nasihat kepada mereka. Ya, bisa dengan ini semua insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab terus datangnya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid di negeri kita. Ikhwana fillah rahimana rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan nikmat itu ada 3. Nikmat yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmatun hasilatun ya'lamu biha al-'abdu. Nikmat yang telah didapat oleh seorang hamba dan dia mengetahuinya. Nikmat hasilatun ya'lamu bihal 'abdu. Iya. Alhamdulillah tadi kita sebutkan Allah terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW, dan di antara sekian nikmat Allah adalah kita dikunjungi para ulama yang memberikan bimbingan terus kepada kita. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat muntazarah marjuwah. Nikmat yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh seorang hamba, yang diharap-harap oleh seorang hamba, yarjuha, yang dia harap mendapatkannya. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullahu ta'ala, ni'matun huwa 'alaiha, nikmat yang sebetulnya dia sedang mendapatkannya, walakin la yush'iruha, tapi dia tidak merasa. Iya, dia tidak merasa sedang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayohal ikhwah, ayohal ahibba, saya ingatkan ya bahwasanya mereka, para ulama ahlu sunnah wa jamaah, para ulama kita, datangnya mereka kepada kita ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatun azimah alaina ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ya, yang perlu kita syukuri. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa idza arada Allahu itmama ni'matihi 'alal 'abdi, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya tersebut kepada hambanya, arrafahu ni'matah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala arrafahu ni'matah, Allah akan memberitahukan kepada dia
Sehingga dia merasa, dia tahu bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allahu itmama ni'matihi 'alal 'abdi, arrafahu ni'matah wa a'tahu min syukrih. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaidan hatta la tashruda. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah berikan kepada dia bentuk syukur. Diberikan taufik untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, yang merupakan syukur ini merupakan qaid, ikatan, qaid sebagai ikatan sehingga nikmat tersebut tidak akan lari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innaha tashrudu bil ma'siyah. Karena sesungguhnya nikmat itu akan hilang, akan lari dengan sebab perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqayyadu bisyukri, dan akan senantiasa terikat ada pada seseorang dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ini yang saya kira yang pertama yang saya ingatkan di majelis ini. Hendaknya kita merasa tumbuhkan pada diri kita. Iya, daurah yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak orang di negeri-negeri lain menanti-nantikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan nikmat bisa berguru kepada para ulama sehingga para ikhwanna, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum sempat untuk rihlah, mereka bisa bertemu dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan banyak lagi faedah yang lainnya. Dan ini merupakan satu di antara seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, sebagaimana sudah kita sering baca, kata beliau, unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan itu ada 3. Di awal kitab Qawaidul Arba. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, idza u'tiya syakara. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara. Dan ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unwan sa'adah. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi kalau kita ingat perkataan seorang salaf, wal'allahu Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Ya, Ayyub as-Sikhtiyani atau as-Sakhtiyani? Nah, wallah, kalau Syekh Abdul Rahman Marai cenderung menguatkan dengan fathah sin. As-Sakhtiyani. Qad rahimahullahu taala, ya, min sa'adatil mar'i, min sa'adatil ahdathi wal ajam. Kata beliau, di antara bentuk kebahagiaan bagi orang-orang muda dan orang-orang ajam, an yuwaffiqahullahu li'alimin sunni. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia, ya, untuk dibimbing, ya, oleh seorang alim sunni, orang yang berilmu yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, duduknya di sini pun saya dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, panitia minta agar diberi ta'lim. Di antara bentuk rasa terima kasih saya kepada para panitia, saya mau duduk di sini untuk memberikan apa yang bisa kita baca di majlis ini insyaallah taala. Kita baca kitab Sahih Bukhari sedikit. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mazalim. Di dalam nuskhah yang lain, Kitab Mazalim wal Ghasab. Al-Mazalim ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah bentuk jama' dari mazlamah yang merupakan masdar dari zalama yadlimu, dan zalim itu sudah sering kita bahas, jadi wad'u syai' fi ghairi mawdihi syar'i. Az-zulmu, zalim itu adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi
mawdi'ihi syar'i, di selain tempatnya yang syar'i. Adapun ghasab maknanya adalah akhdhu malil ghair bighairi haq atau istila malil ghair bighairi haq, mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa cara yang hak. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, az-zulmu naw'an. Kezaliman kita beliau rahimahullah ada dua. Yang pertama adalah zulmun yata'allaq bi huquqillah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbesarnya. Yang kedua beliau rahimahullahu taala zulmun yata'allaq bi huquqi ibadillah. Kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita baca hadis-hadisnya di dalam kitab ini insyaallah taala. Qul rahimakumullah. Kezaliman yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah itu berkaitan dengan 3 masalah. Iya. Al-a'rad wal amwal. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kehormatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah harta. Kemudian yang ketiga adalah masalah darah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, wa qalullahi ta'ala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim, yani rafi'i muqni'i ru'usihim, yani mengangkat kepala-kepala mereka. Kata beliau, al-muqni'u wal muqmihu wahid. Dalam ayat ini khana fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan sampai kita merasa aman dengan perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Karena kezaliman itu adalah haram. Nah, qala Allah taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Jangan sampai ketika seorang berbuat zalim dia merasa aman dari akibat dari perbuatan dosanya, perbuatan zalim. Apalagi yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu syirik dan sejenisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sampai engkau mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang dilakukan orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah menunda, iya, sampai datang satu hari yang terbelalak mata-mata mereka. Muhti'in, lihat di bawah. Wa qala Mujahid, muhti'in ay mudimin nazar, terus menerus memandang. Wa yuqalu musri'in, dan juga dia menyatakan musri'in, jadi cepat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, mereka bersegera memenuhi panggilan untuk menuju pada mahsyar, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Karena dahsyatnya kengerian di hari tersebut, mata mereka tidak berkedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka hawa. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, yakni jufan la uqula lahum. Kosong, tidak bisa berakal, tidak bisa lagi memahami apa yang terjadi ketika itu. Ya, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di antara penafsirannya, kata beliau, ini kharabun la ta'i syai'a. Ya, sudah tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika itu. Karena dahsyatnya kengerian di yaumil qiyamah. Wa yunzirin nasa yauma yatihimul adzabu wa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya. Tapi kata Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ucapan mereka ini hanyalah dalam rangka takhallus min azabillah. Ucapan mereka orang-orang berbuat zalim ketika itu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, ini ucapan hanya dalam rangka takhallusan min azabillah,
Iya. Wa illa, kata beliau, kata rahimahullah ta'ala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allah menegaskan tentang keadaan mereka, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan dulu. Awalam takun aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal wa qad makaru makrahum ma indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabanna Allah muhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah. Di antara faedah ayat ini adalah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada mereka orang yang berbuat zalim. Azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka hendak dijadikan ibrah. Dijadikan ibrah bagi orang-orang yang lain supaya tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Kata Allah, "Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal." Apa yang telah Allah timpakan kepada mereka berupa azab merupakan pelajaran bagi kita supaya kita tidak berbuat zalim kepada mereka seperti perbuatan-perbuatan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala babu qisasil mazalim. Qisas di sini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah maksudnya adalah qisas yang kedua di akhirat nanti. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah wa ta'ala qisas yang pertama adalah qisas fi urasat yaumil qiyamah. Di padang mahsyar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Akan ditunaikan, diberikan semua hak itu kepada pemiliknya di hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk pun minta qisas. Ya, dengan sebab perbuatan kambing-kambing yang bertanduk. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas dalam hadis ini, yaitu qisas yang ada di qantarah, ya, di jembatan ketika kaum mukminin telah berhasil melewati sirat alamat di jahannam. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Abil Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar, apabila kaum mukminin telah selamat dari neraka, maksudnya telah lewat melintasi sirat alamat di jahannam, hubisu biqantaratin baina jannati wan nar, mereka tertahan di satu jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Iya, disebut al-Hafidz rahimahullahu taala juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, khilaf para ulama. Qantar di sini apakah ujung dari sirat? Iya, atau jisrun mustaqil, jembatan yang lain selain sirat alamat di jahannam. Sebagian menyatakan qantarah ini adalah sambungan ujung dari sirat, ujungnya adalah qantarah ini. Sebagian menyatakan ini jisrun mustaqil, jembatan yang lain yang selain sirat. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, iya, kata beliau rahimahullahu taala, walaysa ya'nina syai'a. Khilaf ini tidak bermanfaat bagi kita, kata beliau rahimahullahu taala. Lakin ladzi ya'nina anna an-nas yuqafuna 'alaiha. Yang penting bagi kita, yang harus kita yakini. Ya. Dan ini termasuk perkara akidah, bahwasanya manusia nanti akan ditahan. Mereka orang yang masuk surga akan ditahan di qantarah ini. Iya, adapun masalah apakah ini ujung dari sirat atau jembatan yang kedua, kata beliau ini la ya'nina syai'a. Demikian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, fayataqasuna maghalim kanat bainahum fid dunya. Iya. Yang telah berhasil dari sirat ini,
kemudian mau menuju surga tertahan sampai mereka saling qisas dari kezaliman yang pernah ada di antara mereka di dunia. Ini kata Syekh, qisas yang kedua, bukan qisas yang di warasat yaumil qiyamah. Demikian kata beliau rahimahullahu taala, bisa antum lihat di syarah Aqidah Wasithiyah. Nah, hatta hingga idza nuqqu wa hudzibu. Ya, ketika hilang, telah bersih. Ya, telah semua bersih. Udzina lahum bidukhulil jannah. Mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Apa hikmahnya? Qala Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, hatta yadkhulul jannah wa laysa fi qulubihim ghillun. Adanya qisas di Qantarah ini, ya, hikmahnya adalah sehingga ketika mereka ahlu surga ini masuk ke surga dalam keadaan tidak ada di antara mereka ghil, saling dengki. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, tidak ada kedengkian di antara mereka, di antara ahlu surga ketika masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, la haduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang penduduk surga nanti di surga nanti itu lebih paham tentang tempatnya di surga dibandingkan tempat tinggal dia di dunia. Iya, sebagaimana kita paham sekarang pulang kemana, jalannya bagaimana, di rumah kita di mana, iya, tepatnya di mana, maka penduduk surga lebih hafal tempat mereka di surga dibandingkan penduduk dunia terhadap apa yang mereka terhadap tempat tinggal mereka di dunia. Qanafillah rahimana rahimakumullah. Alhasil yang jelas di sini menunjukkan tentang masalah pentingnya kita tahallul, berusaha untuk menghilangkan, untuk minta dimaafkan, untuk menjauhi dan minta diikhlaskan, memperbaiki apa yang telah kita lakukan dari kezaliman kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin. Iya. Dan di antara faedah hadis ini, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, tentunya menunjukkan isbat sirat. Qala kita lihat saniyah. Tanbih saniyah ini syarah juga, syarah Aqidah Wasithiyah. Kata beliau, as-sirat naw'an. Sirat itu ada dua. Sirat hissi dan sirat ma'nawi. Iya. As-sirat hissi, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ya ini sirat alamat di jahannam. Yang sudah sering kita bahas dalam kitab-kitab akidah. Yang kedua adalah as-siratul ma'nawi. As-siratul ma'nawi ini ad-dinul Islam ini. Asyahid yang ingin saya sampaikan apa yang beliau sebutkan di sini, saya nukil. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fa bihasabi istiqamatil insani wa thabatihi ala dinil Islam yakunu thabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat." Sebanding dengan istiqamahnya seseorang di atas agama Islam ini, di atas siratil hissi ma'nawi, yakunu thabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat. Iya, bisa kokohnya dia di atas sirat, di atas jahannam nanti. Ketika lewat di atas sirat, di atas jahannam nanti, istiqomahnya dia, bisa tenangnya dia, bisa selamatnya dia. Ini sesuai dengan amalan dia, istiqomahnya dia di dalam agama Islam ini. Kata beliau, lebih jelaskan lagi. Kata beliau, "Wa man thabata 'ala as-siratil ma'nawi alladhi huwa dinul Islam, thabata 'ala as-siratil hissi al-mansubi 'ala mati jahannam." Kata beliau, barang siapa yang sabat, yang kokoh, yang istiqamah di atas siratil ma'nawi, di atas Islam, dia kokoh di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, sabata 'ala siratil hissi al-mansubi 'ala mati jahannam. Ya, dia akan kokoh juga di atas sirat yang hissi,
yang ada di atas jahannam. Sehingga ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kita berusaha untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita di atas agama ini. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, usulus sa'adah, pokok kebahagiaan, al-usul allati yanbani 'alaiha as-sa'adah, itu ada 3. Wa likulli wahidin minha lidduh, kata beliau rahimahullahu taala. Usul, pokok-pokok yang dengannya seorang bisa terbangun pada dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, 3. Dan masing-masingnya ada punya lawan. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, tauhid. Wa didduhu asyirku. Yang pertama tauhid, dan lawannya tauhid adalah syirik. Yang kedua adalah as-sunnah, wa didduha al-bid'ah. Dan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, usul yang dibangun di atasnya sa'adah adalah at-ta'ah wa didduha al-ma'siyah. Ketaatan dan lawannya taat adalah maksiat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan taufik kepada kita untuk taat kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.